Kemudian ketika presiden kita 5 tahun itu jabatannya yang 5 tahun, pengaruhnya juga bisa 10-20 tahun ke depan. Boleh kita mendukung, boleh kita fanatik, boleh kita suka, atau boleh juga tidak suka. Tetapi ketika menentukan pilihan, pakailah rasionalitas. Halo Sobat Generaksi, selamat bergabung di program Generasi Muda yang Berani Beraksi. Bersama saya Agustin Diana dari program studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pelita Harapan. Dan di episode kali ini, saya kehadiran seorang yang cukup istimewa. Rekan kerja saya sih, rekan kerja saya. Tapi beliau ini termasuk salah satu pakar komunikasi politik. Betul. Termasuk juga komunikolog di Indonesia. Dr. Emrus, selamat pagi Pak Emrus. Selamat pagi Bu Diana, saya grogi loh ini dihajar saya ini sama teman sejawat. Waduh. Oke, ikut deg-degan juga nih Pak, karena kedatangan yang orang yang sangat luar biasa nih dalam perkembangan politik di Indonesia, khususnya nih. Apa kabar Pak? Sehat, puji Tuhan. Oke, nah terkait dengan ini kan masa di mana kita sekarang sedang bersiap memilih pemimpin nih, Pak. Ya di Indonesia. Nah, saya tuh pengen tahu ini buat anak muda yang sekarang generasi, kita tuh pengen tahu konsep pemimpin bagi sebuah negara itu apa sih Pak? Baik, kalau pertanyaan adalah tentang kepemimpinan di Indonesia, menurut saya adalah tidak lepas dari kepemimpinan Pancasila. Yaitu terutama dari semua sila-sila dari Pancasila itu, yaitu ketuhanan saya kira tidak perlu kita bahas. Tetapi justru yang paling utama yang sering mewacana di ruang publik, yang kita melihat masih belum dikedepankan di dalam kehidupan keseharian, berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu adalah sila daripada persatuan Indonesia, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa kita lupakan kepemimpinan di Indonesia harus orang-orang yang berbasis kepada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Kepemimpinan kita harus inklusif, tidak boleh eksklusif, termasuk di dalam berkampanye. Nah, saya melihat ada sesuatu yang menarik dalam Pilpres kali ini. 3 paslon, saya melihat bagus sekali. Ketiga paslon ini menggelorakan kebinekaan kita. Saya belum menemukan suatu diksi atau campaign yang sifatnya eksklusif sebagaimana pemilu-pemilu yang lalu. Tetapi kali ini saya termasuk yang bahagia karena 3 calon ini adalah membawa bendera kebinekaan kita, persatuan Indonesia. Belum ada mengemuka di ruang publik dan doa kita tidak terkemuka yang sifatnya politik identitas itu gitu ya, baik atas dasar agama, suku dan lain sebagainya. Karena secara filosofis memang setiap manusia dilahirkan ke muka bumi tidak ada yang sama. 2 manusia kembar dengan ayah dan ibunya sama pasti berbeda. Oleh karena itu juga nanti dalam ketika masuk kita ke kotak suara, kita Bhinneka Tunggal Ika saja, silahkan memilih dari salah satu kandidat begitu ya. Tidak harus kita misalnya memilih si A, memilih si B dengan fanatik yang luar biasa seperti itu, karena pemilu ini kan per 5 tahunan. Jadi menurut saya bahwa silakan masyarakat, utamanya generasi muda yang berada pada kategori milenial dan generasi Z, terutama mereka yang belum pernah memilih di kotak suara, datang saja ke kotak suara, pilih sesuai dengan kehendak atau katakanlah keinginan apa menjadi pilihannya. Tetapi saya mau pesankan kepada generasi muda, milenial maupun generasi Z, boleh kita mendukung, boleh kita fanatik, boleh kita suka, atau boleh juga tidak suka. Tetapi ketika menentukan pilihan, pakailah rasionalitas. Karena rasionalitas akan menuntun lebih tepat pilihan kita untuk bangsa dan negara. Karena kalau kita salah pilih, atau katakanlah memilih yang kurang baik, bagaimanapun 3 kandidat ini pasti kalau di-grade oleh masing-masing kita, pasti ada yang lebih baik. Tidak mungkin sama tingkat kebaikannya, tidak mungkin sama leadershipnya, tidak mungkin sama persis tentang katakanlah program yang ditawarkan. Untuk itulah kita mengharapkan bahwa rasionalitas menjadi penuntun kita menentukan pilihan ke kotak suara,
tidak berdasarkan emosional. Sekalipun emosi kita ada saja loh. Saya suka dengan acara si anu, saya suka dengan pola si anu, boleh. Tetapi ketika pilihan, tentukan atas dasar rasionalitas, karena kita memilih untuk pemimpin kita 2024-2029. Tapi saya mau katakan bahwa pemilu 2024 sampai ke jabatan mereka 2009 tidak sekedar di situ. 5 tahun jabatan mereka akan punya konsekuensi terhadap bangsa dan negara puluhan tahun ke depan. Misalnya, seorang presiden yang terpilih 2024, siapapun mereka, pasti melakukan suatu katakanlah pembuatan undang-undang di Republik ini yang boleh berlangsung mungkin berlaku sampai 10-20 tahun yang akan datang. Karena Undang-Undang Dasar kita 1945 mengatakan undang-undang dibuat bersama-sama pemerintah dan DPR. Artinya peran presiden sangat kuat di situ. Efek daripada undang-undang ini tidak hanya 5 tahunan, bisa 10-20 tahun yang akan datang. Jadi kita harus sangat rasional menentukan pilihan. Kemudian ketika presiden kita 5 tahun itu jabatannya yang 5 tahun, pengaruhnya juga bisa 10-20 tahun ke depan atau mungkin 50 tahun. Misalnya seorang presiden kita membuat perjanjian internasional, katakanlah tentang pinjaman atau tentang katakanlah pembangunan di Indonesia, maksudnya modal ke dalam negeri, mungkin ada suatu perjanjian internasional yang berpengaruh. Jadi sangat tidak tepat ketika orang mengatakan bahwa jabatan itu hanya 5 tahun. No, pengaruhnya jabatan itu yang menjadi perlu kita perhatikan karena long term. Oleh karena itulah saya mengharapkan kita seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi Z dan generasi milenial, memilih atas dasar rasionalitas sehingga pemimpin yang terbaik dari 3 paslon ini yang menjadi memimpin bangsa dan negara. Demikian Bu Diana. Wow, ya. Keren banget Pak pernyataannya Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan di awal juga tadi bahwa kalau pemimpin, konsep pemimpin terutama di Indonesia itu adalah pemimpin yang juga Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Ya. Jadi kan konsep ini ya di tengah keberagaman bangsa Indonesia, keberagaman suku, agama gitu. Emang udah ideal Pak para paslon ini tiga-tiganya. Apalagi tadi kan istilahnya kita memilih seorang pemimpin. Pemimpin itu powerful banget Pak. Nantinya dia akan punya kuasa yang cukup besar di Indonesia. Nah, apalagi di tengah sekarang nih para pendukungnya kan juga ada pertentangan-pertentangan. Isu-isu dibawa nih Pak. Nah, sudah idealkah mereka bertiga ini kah dengan keberagaman Indonesia yang ya sukunya, agamanya, juga budayanya. Terus kemudian nggak bakal menimbulkan pertikaian tuh Pak selama kampanye ini atau bagaimana pengamatan Bapak? Baik, saya kira pertanyaan yang kritikal ya, sangat bagus sekali. Jadi saya mengatakan bahwa 3 pemimpin ini apakah sudah ideal? Paling tidak ideal menurut partai yang mengusung, gitu ya, atau yang mendukung. Karena Undang-Undang Dasar kita mengatakan, atau Undang-Undang kita, mohon maaf, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang kita menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung dan didukung oleh partai politik. Tidak boleh calon independen. Itu undang-undang kita. Jadi apapun yang mereka putuskan, itulah yang terbaik untuk bangsa dan negara kita gitu ya. Artinya ada 6 putra-putra Indonesia dengan berada pada 3 paslon. Yang harus saya kritisasi adalah harusnya ada perempuan gitu ya, calon presiden dan wakil presiden. Tidak boleh. Saya boleh jadi ke depan nanti kadang-kadang saya merenung gitu ya. Misalnya kalau 3 calon atau 2 calon pasangan paslon semua perempuan. Wah, luar biasa. Kenapa kita tidak berikan itu? Jadi Bu Diana saya kira terjun aja ke dunia politik sehingga 2029 menjadi calon presiden. Nah, karena memang itu adalah pilihan oleh para partai politik kita sesuai dengan undang-undang, mereka dapat kita sebut ideal untuk memimpin bangsa dan negara. Hanya saja rakyat saja yang menentukan nanti mana yang lebih ideal. Kan dalam bahasa Inggris kan dikenal good, better, best. Nah, artinya ada tingkatan seperti itu. Tentu yang lebih ideal mana? Biarkan rakyat yang memutuskan. Saya mengatakan bahwa kalau boleh jadi masyarakat bingung, sederhana untuk melihat daripada 3 kandidat. Googling aja, mereka sudah ada CV, tanda kutip, kurikulum vitae mereka, tanda kutip ya, siapa mereka itu gitu ya. Jadi terus terang saya mengatakan bahwa dengan kecanggihan internet, teknologi, dan Google, dan apa semua sudah
ada di data itu, maka tidak perlu lagi ketika misalnya kita melamar pekerjaan, mana CV-nya? Nggak perlu lagi, cek aja udah langsung. Iya kan? Di Facebooknya, di mananya, apa diucapkan, apa yang dilakukan, bahkan bisa kita ngecek film-film apa yang ditonton katanya begitu. Saya nggak tahu cara membukanya begitu ya. Artinya itu sekalian CV daripada 3 kandidat ini, 6 calon presiden dan wakil presiden. Kita googling aja mana yang lebih ideal. Jadi CV tanda kutip sudah tertera di sosial media, di internet. Nah, lihat saja, misalnya katakanlah rekam jejaknya. Contoh, jabatan yang pernah dipegang kandidat si A, gitu ya. Jabatan apa dia? Baru ada nggak terlibat kasus korupsi? Ketika aja namanya korupsi, itu udah keluar itu. Nah, baru kemudian contoh kandidat lain, sebut aja namanya, baru politik identitas eksklusif bisa keluar itu, atau politik identitas bisa keluar itu, sehingga kita bisa melihat apakah memang seseorang itu pernah katakanlah terlibat korupsi dalam konteks punya hukum tetap. Tapi kalau hanya diisukan, saya kira kita sama-sama orang komunikasi, banyak saja yang diisukan begitu ya, untuk mendowngrade seseorang, dan sekaligus indirectly mengupgrade calon tertentu gitu ya. Jadi kalau memang sekedar isu-isu seperti itu yang isu dalam pengertian rumors, gitu saya kira kita tidak bisa percaya. Sebetulnya saya ingin pisahkan dulu antara isu dengan rumors, karena acap kali orang tidak bisa membedakan gitu ya. Rumors itu adalah suatu pesan komunikasi yang tidak berbasis pada fakta, biasanya sumbernya tak jelas, maka itu adalah rumors atau black propaganda. Tetapi kalau isu itu adalah suatu persoalan yang diperbincangkan di ruang publik yang belum ada solusi. Artinya permasalahan yang kita wacanakan itu isu. Jadi acap kali memang pengertian isu dan rumors disamakan arti dalam pengertian sehari-hari. Tapi secara akademik, isu itu adalah permasalahan yang kita perbincangkan. Nah, misalnya kita kan sedang memperbincangkan tentang isu tentang ekonomi. Isu tentang ekonomi artinya permasalahan tentang ekonomi, begitu ya. Nah, oleh karena itulah maka apakah pemimpin kita ini sudah ideal? Menurut pandangan saya, dari seluruh putra terbaik, karena tidak ada putrinya di situ. Kan tadi saya sudah kritik loh. Saya terus terang menyampaikan kepada partai-partai, munculkan dong pemimpin perempuan. Perempuan itu hebat loh, gitu ya. Tidak ada. Maka saya terus terang tidak setuju saya atau kesetaraan laki-laki dan perempuan. Seolah-olah perempuan itu lemah. Enggak. Memang harus sama, gitu ya. Tidak perlu disetarakan. Emang lebih rendah? Enggak lah. Perempuan itu hebat. Nah, oleh karena itulah maka pemimpin kita ke depan sudahkah ideal atau tidak kembali kepada individu-individu rakyat Indonesia dari 6 putra terbaik yang sudah diputuskan oleh sesuai dengan undang-undang kita. Menurut saya dengan memperhatikan kurikulum vitae, rekam jejak dan lain-lain jabatan, bagaimana dia menguasai atau mengatasi suatu permasalahan sesuai dengan bidang mereka masing-masing yang mereka pernah pegang. Baru kedua, kalau misalnya pemimpin itu saya melihat itu 3 pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yaitu adalah Ganjar, itu pernah dipilih oleh rakyat jadi gubernur. Anies pernah dipilih oleh rakyat menjadi gubernur. Baru kemudian adalah Gibran pernah dipilih oleh rakyat, gitu ya. Baru kemudian adalah Muhaimin pernah dipilih oleh rakyat karena dia adalah DPR kita, legislatif. Di luar itu kan nggak pernah dipilih. Nah, oleh karena itulah mereka-mereka yang sudah dipilih, yang pernah dipilih, kita bandingkan ketika mereka belum dipilih, apa janjinya. Dan setelah dipilih, terwujud enggak? Artinya mungkin tidak terwujud 100% loh. Tetapi bisa kita grade bahwa dari total yang dijanjikan itu, berapa yang dia wujudkan. Baru kemudian kita ukur ketika janji-janjinya itu, misalnya jadi anggota DPR misalnya Muhaimin, kan ada dapilnya. Jadi bisa kita cek apakah janji dia ketika berkampanye untuk legislatif sudah diwujudkan di dalam keputusan-keputusan legislatif sesuai yang dijanjikan ketika dia berkampanye. Kemudian 3 kepala daerah, Ganjar, kemudian adalah Anies dan Gibran. Apa janji dia selama ini? Gitu ya. Apakah terwujud?
Bisa kita googling juga, misalnya pembangunan di bidang infrastruktur, pembangunan di bidang demokrasi, dan lain-lain sebagainya. Satu hal yang menarik misalnya, ada orang mengatakan, wah pembangunan sudah dilakukan luar biasa. Tunggu dulu, pembangunan yang luar biasa di suatu daerah belum tentu dianggap keberhasilan. Kenapa? Karena harus kita lihat dulu APBD-nya. Nah, kalau APBD-nya 1 miliar, dibangun pembangunan fisik atau apapun, atau sosial, itu 1,5 miliar. Misalnya ini, 1,5 miliar itu dari mana dananya itu? Justru harus balance. Jadi, APBD, baru kemudian berapa yang dibangun, baru disesuaikan. Apakah semua digunakan? Nah, tapi kalau ada pembangunan yang luar biasa di suatu daerah tertentu di mana 3 kandidat ini pernah memimpin, kita perlu mempertanyakan sumber-sumber dana dari mana itu. Jangan-jangan yang membantu itu Emrus gitu loh kan, supaya memang salah satu kandidat ini dianggap hebat begitu kan. Jadi harus kita lihat pembangunan dari sudut biar berapa APBD-nya dan apa realitas yang dibangun. Kalau itu sama, saya kira suatu hal yang bagus, luar biasa. Tapi kalau itu di bawah APBD berarti something, berarti boleh jadi ada penyimpangan. Atau juga pertanyaan kita, kalau pembangunan itu jauh atau lebih daripada APBD, siapa penyumbangnya? Karena politik itu tidak ada makan siang yang gratis gitu ya. Mana mungkin dia menyumbang begitu saja kalau tidak ada kepentingan politiknya begitu ya. Kalau misalnya katakanlah anak saya jadi gubernur misalnya gitu kan, saya yang nyumbang gitu kan, supaya keren anak saya begitu kan, atau konglomerat lain. Jadi oleh karena itu, masyarakat yang saya mau katakan kritikal aja. Janji-janji, misalnya katakanlah janji Ganjar di Jawa Tengah, apa yang dilakukan dan bagaimana? Tentu bisa kita lihat di Jawa Tengah misalnya. Janji daripada Anies Baswedan, air harus masuk ke tanah. Benar-benar nggak masuk ke tanah gitu kan? Bisa, nggak apa-apa. Sehingga kita berdasarkan rasionalitas yang akan kita pilih. Jadi saya menyarankan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama tidak hanya seolah-olah kita kadang-kadang fokus kepada generasi milenial sama Z. Enggak. Pemilih perempuan itu tentu di semua generasi ya, ada di generasi Z mereka, ada di generasi milenial, ada juga di generasi saya. Ternyata perempuan itu memiliki hak pilih lebih dari 50%. Nah, artinya apa? Sejauh mana para kandidat ini menawarkan bahwa pembangunan untuk ibu-ibu, untuk perempuan lah secara umum. Karena menurut saya, acap kali kita sekarang terkooptasi seolah-olah milenial, padahal perempuan tidak kalah jumlahnya dengan milenial itu sendiri, generasi muda, milenial dan Z, sekitar 54%. Perempuan melebihi dari 50% juga. Nah, ada nggak tawaran-tawaran pembangunan yang dilakukan oleh tiga paslon ini yang bukan mengangkat menurut saya ya, supaya perempuan itu lebih hebat dari laki-laki? Kan nggak salah kan? Iya. Jadi selalu dikatakan, wah kesetaraan dengan laki-laki. Enggak. Kenapa tidak perempuan lebih hebat? Misalnya pemimpin-pemimpin kita di fakultas kita kan perempuan hebat semua kan? Luar biasa ya. Kita harus akui gitu ya. Saya kira suatu hal yang luar biasa. Jadi oleh karena itu ini saatnya menurut saya ya ke depan kita perjuangkan supaya perempuan itu adalah presiden dan wakil presiden kita nanti. Dan terus terang Ibu, saya mengatakan di masa pemerintahan Joko Widodo, menteri-menteri kita perempuan luar biasa loh. Menteri luar negeri, wah luar biasa bagaimana citra Indonesia di bawah kepemimpinan Retno gitu ya. 2 periode beliau. Baru kita lihat Menteri Lingkungan Hidup. Kebetulan Menteri Lingkungan itu sahabat saya ini. Luar biasa dia bagaimana mengatasi kebakaran. Ketika periode pertama kemarin ada kebakaran, sekarang kemarau kemarin begitu tinggi sekali, begitu panas, begitu relatif kebakaran relatif kecil. Kita lihat misalnya Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani. Wah luar biasa dia mengelola perekonomian kita di tengah COVID-19 gitu ya. Saya kira kita harus mengapresiasi para perempuan yang menjadi pemimpin. Kadang-kadang saya bermimpi gitu ya, kenapa lah misalnya katakanlah jadi camat, jadi gubernur, dominan perempuan jumlahnya. Sudah menteri kalau boleh 90% perempuan semua. Iya, kadang-kadang perempuan ini lebih baik dalam konteks memimpin loh, mengayomi.
gitu ya. Iya. Secara umum mengayomi, mengasihi, merangkul gitu. Walaupun satu individu perempuan ada saja yang tidak mengayomi, tapi secara makro kita harus akui demikian. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Dan sobat generasi tadi, waduh, pesannya banyak sekali ya. Jadi kalau semuanya tadi disampaikan, manfaatkan teknologi sobat generasi supaya kalian googling dong kalau pengen tahu, jangan percaya rumor yang nggak jelas asal usulnya. Nah, sekarang Pak terkait dengan nih generasi muda, generasi Z tadi ya, apa nih Pak pesan buat generasi muda saat ini, khususnya supaya mau kritis, mau peduli, tetap cari pemimpin yang benar-benar paling ideal di masa sekarang ini, terutama dalam kehidupan politik di Indonesia, Pak. Baik, terima kasih. Saya pikir ini sebagai pesan yang luar biasa kepada generasi muda yang ada pada kategori milenial dan generasi Z, sebagaimana Bu Diana minta, bahwa pesan saya kepada generasi muda, boleh memang kita menggunakan gimmick, boleh kita menggunakan konten kreatif dan lain-lain sebagainya. Itu penting juga. Tetapi juga penting adalah substansi daripada sesuatu persoalan. Oleh karena itu ada semacam dikotomi di ruang publik bahwa generasi muda adalah dia suka gimmick, tidak suka substansi. Tidak juga. Saya paling belum ada sebulan yang lalu kami membahas itu di CNN TV bahwa justru generasi muda ada yang mempertanyakan dari Bali, mengatakan begini, para calon, para tim sukses jangan hanya kampanye dong dengan gimmick-gimmicknya, tetapi berikan kami substansi. Artinya apa? Kombinasi daripada gimmick dan substansi perlu. Kalau misalnya kita hanya substansi yang kita disampaikan, bosan kan begitu. Hanya gimmick, tidak ada substansi, apa gunanya? Oleh karena itu adalah kombinasi daripada lambang non-verbal yaitu gimmick dan substansi pesan argumentatif, gabungan dari dua itu saya kira sangat bagus sehingga substansi itu menjadi didengar, mudah dipahami orang karena dibantu dengan gimmick. Menurut saya dari sudut komunikasi, gimmick itu sesuatu yang penting, tetapi bukan berarti substansi ditinggalkan. Kenapa saya mengatakan begitu? Gimmick itu penting karena memang dalam suatu pesan komunikasi harus dikemas sedemikian rupa dengan gimmick-gimmick sehingga bisa memikat attention efek perhatian. Ketika komunikasi tidak mengikat efek perhatian pada pesan awal, maka orang akan meninggalkan. Jadi oleh karena itu saya tidak termasuk pada kategori yang seolah-olah mendikotomikan antara gimmick dengan substansi. Saya justru mengatakan kombinasi daripada kedua hal itu dikemas sedemikian rupa maka melahirkan konten kreatif yang mudah dipahami substansinya. Untuk itulah pada generasi muda, saya pikir Anda adalah dari segi jumlah termasuk yang menentukan siapa presiden kita yang akan datang, karena menurut catatan saya antara 54% sampai 56%, lebih dari 50% generasi muda. Oleh karena itulah maka tentukan pilihan Anda. Memang Anda bisa suka atau boleh jadi tidak suka, tapi pilihlah atas dasar rasional. Boleh jadi Anda tidak suka, tetapi Anda pilih karena itu lebih rasional. Boleh saja Anda suka, tapi Anda tidak pilih, tapi karena lebih rasional. Untuk itu saya menyarankan, silakan Anda gunakan emosional saudara, tetapi pada terakhir tentukan atas dasar rasionalitas demi kepentingan bangsa dan negara 5 tahun ke depan, dan tidak hanya 5 tahun ke depan, puluhan tahun ke depan dari jabatan 5 tahun, karena konsekuensi program, keputusan, atau katakanlah undang-undang atau perjanjian internasional yang dibuat itu bisa sampai pengaruhnya bisa puluhan tahun ke depan, bahkan boleh jadi ratusan tahun. Demikian. Oke Pak, terima kasih Pak Embrus untuk kehadirannya. Terima kasih Bu Diana. Iya, sangat memberikan wawasan buat kita juga, buat generasi muda saat ini. Nah Pak, sebagai kenang-kenangan buat Bapak, kita memberikan ini nih Pak. Wih, satu atribut yang luar biasa ini. Salam dong. Wih, Oke. generasi, gitu ya, bisa ketangkep kamera. Nah, artinya apa ini? Bisa dijelaskan Generasi kemudian. muda yang beraksi, artinya Wow. generasi muda yang bisa beraksi, terutama peduli dengan kehidupan Oh, luar biasa. Indonesia. Saya sengaja nanya, kenapa? Supaya bergantian kita bertanya.
Oke deh. Semoga Pak Emrus tetap bisa berkarya dalam kehidupan politik di Indonesia, berbagi wawasan, berbagi pengalaman, Ya. berbagi ilmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Itu bagian daripada tugas saya, mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya di kelas, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa di ruang publik. Terima kasih Pak dan Sobat Generasi. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam podcast Generasi Muda yang Beraksi. Jadi generasi muda kita harus kritis dalam memilih pemimpin dan mau tetap peduli dalam kehidupan politik. Saya Agustin Diana dari program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Sampai jumpa.